Jadi saya terima kasih lah hari ini kedatangan tamu-tamu istimewa ya, Mas Densu dan juga ada Mbak Novi dan teman-teman yang lain, Pak Yusuf Hamka. Saya dengan Pak Wamen menyambut baik ya upaya-upaya untuk tabayun, untuk saling mendengar, untuk saling mengklarifikasi. Nah, mempelajari apa yang kita ikuti beberapa hari terakhir kaitannya dengan pengumpulan uang dan barang. Itu istilahnya begitu kalau dalam undang-undang. Dan ini menyangkut wilayah kerja Kementerian Sosial. Di mana terus terang saya lihat ini semuanya berawal dari niat baik. Semuanya ini berawal dari niat baik untuk membantu saudara yang lain yang membutuhkan bantuan kita. Tetapi karena satu dan lain hal kemudian menimbulkan kesalahpahaman. Nah, untuk itu saya ingin kembali kepada niat semula ini. Kita ingin kembali kepada niat semula untuk bisa saling membantu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Tapi karena ini ada diawali dari mungkin kesalahpahaman, ketidakmengertian, kemudian menimbulkan satu diskusi di ruang publik yang kalau ini tidak didudukkan perkaranya bisa menimbulkan fitnah. Nah, maka pertama-tama saya dengan Pak Wamen mengajak semua teman-teman termasuk Mas Agus ya, Mas Agus Salim ya, dan juga para pengacara, mari kita duduk bersama, mari kita bicara, kita cari solusi. Saya menyadari bahwa belum semua ya, karena mungkin sosialisasi kami kurang, sehingga banyak juga di antara teman-teman yang terlibat di dalam pengumpulan donasi itu tidak melalui proses yang semestinya. Di antaranya itu adalah proses untuk meminta izin sesuai dengan perintah undang-undang lewat Kementerian Sosial. Itu kami sadari banyak yang belum tahu. Jadi kalau sekarang masih ada yang melakukan kegiatan-kegiatan itu belum mendapatkan izin, itu hal yang sangat kami maklumi. Nah, ke depan kita ingin ya, Mas Densu, Mbak Novi bantu kami untuk ikut mensosialisasikan bahwa ini harus ada proses yang harus dilewati. Dan itu tidak sulit, itu mudah, dan bahkan kita bisa saling membantu, kita bisa saling menguatkan. Bahkan mungkin Kementerian Sosial juga memiliki data-data yang lebih akurat tentang sesungguhnya siapa yang mereka patut untuk kita beri bantuan. Saya apresiasi Mas Densu, Mbak Novi atas kejujurannya. Datang dengan kejujuran, datang dengan ketulusan, datang dengan hal-hal yang menurut saya mulia karena akan membantu orang lain. Nah, kalau sekarang ada masalah yang tadi saya sampaikan menimbulkan diskusi yang mungkin jadi membuat kesalahpahaman yang makin melebar, saya ingin mengajak semua untuk duduk ya, kita carikan solusi, dan modalnya sudah ada. Modal yang disampaikan oleh Mas Densu, Mbak Novi dan lain-lain itu adalah modal besar untuk kita semua ke depan bisa lebih baik. Jadi siapapun boleh mengumpulkan barang dan orang dengan izin. Setelah itu ditunjukkan tata kelola yang baik, pertanggungjawabannya, dan kalau perlu memang publik bisa ikut mengaudit, apalagi sekarang dengan medsos seperti ini. Ya, nanti Mas Densu juga bisa menyampaikan, ini saya sudah bisa bantu sekian, kemarin saya lewat podcast saya menyampaikan ini, dan sekarang sudah didapat sekian dari sekian banyak orang. Nah, uang yang sudah didapat ini diperuntukkan 1, 2, 3, 4. Apa yang bisa dilihat di situ kemudian adalah sudah digunakan berapa, sisanya masih berapa, dan kalau masyarakat masih ingin menambah silakan. Dan dengan begitu insya Allah kepercayaan itu akan tumbuh. Bukan kesalahpahaman, tapi kepercayaan akan tumbuh. Orang yang dibantu juga ngerti gitu. Nggak kemudian yang dibantu ini mimpinya macam-macam.
kalau orang itu nggak sadar dibantu malah mimpi macam-macam, malah nanti tidak tepat sasaran. Pak, untuk donasi Agus Salim sendiri memang sudah sesuai prosedur atau gimana sih? Ya saya belum bisa, saya harus pelajari dulu. Ya, jadi yang penting kan ada niat baik ini mau bantu. Sebenarnya yang paling utama itu Mas Agus ini sembuh dulu. Jangan masuk dalam kontroversi ini terlalu lama ya. Itu sembuh dulu. Yang ini ya satu soal harus diislahkan ya. Tapi yang penting ini berobat ini penting. Ya itu utamanya itu berobat. Kalau berobat itu ada waktunya gitu. Kalau terlambat kan juga makin tidak baik. Makin cepat makin baik kalau berobat. Ya, Pak, intinya itu ya. Izin Pak, terkait donasi lagi Pak. Ini kan tujuannya untuk pengobatan Agus ya Pak, ya. Dikumpulkan oleh Teh Novi dan juga Bang Densu. Ya. Nah, seandainya dari pihak Agus yang menggunakan untuk hal lain, apakah itu termasuk penyelewengan atau gimana? Ya, itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan gitu. Yang donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan lain? Kalau donaturnya nggak mau ya ini bisa jadi perkara juga gitu. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus. Yang saya tahu loh ini, karena lewat podcast itu taunya itu. Kalau kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan, ya saya bisa kecewa dong. Saya bisa kecewa. Itu. Jadi ini penting juga. Makanya saya sekali lagi tata kelola itu menjadi sangat penting. Kami akan ya kalau misalnya ketemu di sini boleh, saya datang ke rumahnya juga boleh. Maunya seperti apa, tapi kami ingin ketemu, kami ingin duduk, kami ingin bicara dari hati-hati. Ya, jadi di mana saya ingin ketemu, tabayun. Ini hal yang baik. Nah, tadi ketemu saya secara langsung dan ketemu dengan Pak Wamen, kita mendalami masalah-masalahnya, kemudian kita identifikasi mana-mana yang kira-kira ini menjadi poin penting untuk islah itu, untuk mencari jalan terbaik ya, cari solusi. Soal maaf ya, mungkin soal tuduhan mungkin Yayasan Teh Novi katanya ditegur dari Pak Menteri, itu benar gak sih? Siapa? Yayasan Teh Novi kan ditegur katanya seperti itu karena kan tidak mendapatkan izin. Tepatnya ya tidak teguran lah, ini diskusi. Tepatnya memang kita akui ya bahwa sosialisasi kami mungkin yang kurang gitu ya. Saya juga baru 1 bulan lebih dengan Pak Wamen ini dilantik, kami sedang mempelajari. Dan kita harus akui jujur bahwa banyak orang yang belum tahu gitu, tentang aturan-aturan ini. Dan dalam aturan itu tentu ada pertanggungjawaban. Di samping dapat izin nanti ada pertanggungjawaban. Uang yang sudah didapat atau barang yang sudah didapat itu dipergunakan untuk apa. Kemudian perlu diaudit baik oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat secara luas. Pak Yusuf Hamka misalnya juga ini orang dan juga salah satu figur ya yang suka memberikan bantuan. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan, tentu kalau toh ada kekeliruan kita akan bisa luruskan secara bersama-sama ke depan. Jadi mari kita mulai ke depan hal-hal yang baik ini dengan tata kelola yang baik. Yang baik ini kita mulai dengan tata kelola yang baik. Dan saya senang sama Mas Densu ya, saya terus terang ya belum tahu, saya baru tahu sekarang, ngomong apa adanya. Tapi niat kami begini-begini itu kan satu hal yang menurut saya sudah cukup bagi kita sebagai modal untuk mencari solusi. Usai deadlocknya mediasi perdamaian yang terjadi pada tanggal 26 November 2024 lalu, kisru donasi Agus Salim pun semakin memanas.
Selain sikap Novi sebagai pemilik yayasan yang menyimpan uang donasi untuk pengobatan mata Agus dan memilih untuk walkout dari pertemuan perdamaian saat itu, kini yang terbaru, kuasa hukum donatur ikut mengambil langkah hukum dan resmi menggugat pihak Novi, Denny Sumargo dan pihak Agus secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu, apa yang membuat kuasa hukum donatur sampai membawa kasus donasi Agus ini ke jalur hukum? Benarkah gugatan yang dilayangkan tidak hanya melingkupi material dan imaterial, tapi lebih kepada kekosongan hukum yang terjadi pada kasus donasi Agus? Dan seperti apa pula Farah Tabas menanggapinya? Selain itu, diketahui ada 3 poin dalam polling donasi. Dan benarkah poin terbanyak masih mengacu kepada uang donasi Agus digunakan oleh orang lain yang membutuhkan? Dan benarkah juga kendala yang dirasakan kuasa hukum donatur dalam pengumpulan polling adalah banyaknya donatur yang menitipkan kepada satu donatur? Seperti apa harapan pihak donatur untuk kasus donasi Agus ini? Menanggapi pertemuan mediasi, benarkah kuasa hukum para donatur menyayangkan ketidakhadiran Denny Sumargo? Lalu, apa alasannya? Dan bagaimana dengan klausul 7 turunan dalam draft perjanjian? Benarkah menurut kuasa hukum donatur, klausul tersebut tidak berimbang sekaligus tidak akan menyelesaikan masalah buat Novi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru donasi Agus Salim sampai hari ini pun masih terus bergulir. Ya, 28 November kemarin, pengacara donatur resmi menggugat pihak Novi, Denny Sumargo dan Agus secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara e-court. Menurut Dodi Haribowo, selaku pengacara donatur, gugatan ini pun dilayangkan lebih ke bagaimana sisa uang donasi akan digunakan dan bukan hanya material serta imaterial saja, tapi karena sudah terjadinya kekosongan hukum. Terlebih, menurut pengacara donatur, donasi Agus ini pun dilakukan secara ilegal, di mana tidak ada aturan yang mengatur tentang kegunaan dana donasi untuk selanjutnya. Dan gugatan ini didaftarkan menggunakan e-court Parisman Sihaloho selaku kuasa hukum donatur lainnya. Sementara itu, selaku pengacara Agus, Farah Tabas pun menanggapinya dengan menantang balik dan menyebut tidak akan ada pertemuan lagi dan silakan makan uang donasi Agus. Farah Tabas juga mempertanyakan apa dasar hukum uang donasi Agus yang sudah ada di rekening pribadi Agus bisa kembali ke Yayasan Novi. Dan kalau uang itu adalah titipan para donatur, seharusnya uang donasi itu dikembalikan kepada Agus. Jadi gugatan ini diajukan dalam rangka adanya kekosongan hukum yang mana tidak ada aturan yang mengatur tentang kegunaan dana ini selanjutnya setelah penyelenggaraan donasi ini dilakukan secara ilegal gitu loh. Nah, jadi kita di sini bukannya menggugat adanya kerugian material, adanya kerugian imaterial, enggak. Jadi bukannya masalah menang atau kalah, tapi lebih kepada bagaimana kegunaan sisa uang dana donasi ini selanjutnya dapat digunakan. Hari ini udah didaftar secara e-court, ya kan, menggunakan akun e-courtnya Law Office Parisman Sihaloho. Dan sekarang kita minta proses hukum, tidak usah lagi dia ketemu sama kita lagi, silakan. Uang kamu makan aja, silakan. Yang penting kita akan proses bagaimana hukum yang benar. Uang itu punya siapa? Apa dasar hukumnya? Kita tanya saja bahwa kenapa uang itu bisa beralih ke kamu, marah. Dan apa dasar hukum itu uang kembali ke kamu? Itu adalah uang pribadi, dana pribadi Agus. Dia mengatakan titipan. Ya kalau titipin balikin, kenapa harus nunggu densu?
Selain itu, diketahui ada 3 poin dalam polling donasi Agus yang sampai saat ini pun masih dijalankan pengacara donatur. 3 poin itu pun mencakup uang donasi Agus dikembalikan kepada Agus, diberikan kepada orang lain. 3 poin itu mencakup uang donasi Agus dikembalikan kepada Agus, diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, atau diberikan kepada Yayasan Novi. Dan menurut pengacara donatur, hingga saat ini poin yang terbanyak tetap pada uang donasi diberikan pada orang lain yang membutuhkan. Sedangkan yang menjadi kendala dalam pemungutan polling adalah banyaknya donatur yang hanya menitipkan donasi kepada satu donatur, hingga sulit mencari donatur secara rinci, termasuk sulit juga berkomunikasi dengan para donatur. Namun yang jelas, sudah ada puluhan donatur yang bersedia hadir dalam sidang gugatan Agus nanti, di mana mereka pun semua juga sudah datang saat gugatan Agus mau dilaporkan. Tapi berhubung tidak perlu banyak orang, maka sebagai gantinya, mereka pun bersedia untuk hadir dalam sidang donasi Agus nantinya. Kalau bicara yang pollingnya, yang paling banyak itu yang poin dapat digunakan oleh korban-korban yang lainnya. Nah, poin itu yang terbanyak. Meskipun ada juga poin diserahkan kepada Agus, ada juga yang minta dikembalikan kepada donatur juga ada. Nah, polling itu memang beragam ya, semua punya pendapat masing-masing. Malah yang menarik ternyata kesulitan yang kita hadapi itu kemarin, banyak donatur itu ternyata dia tuh menunjuk ke satu orang, ya kan, dia mengumpulkan dari beberapa donatur lainnya yang ada dalam satu grup WA misalnya. Nah, yang maju ini ternyata satu orang ini. Nah, jadi di situ kita agak kesulitan untuk mencari beberapa donatur yang bisa memiliki waktu untuk hadir ketemu dengan kita. Wah, ternyata setelah kita berupaya keras juga itu kemarin kumpul beberapa orang donatur dan mereka siap hadir ke dalam persidangan juga nantinya dan siap memberikan kuasa bahasa segala macam. Itu mereka udah siap mengawal ini langsung ikut dalam persidangan nantinya. Yang menjadi koordinator itu kemarin itu ada 20-an orang itu datang semuanya. Sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, kita cukup 1-2 orang aja kok untuk mengajukan gugatan ini, ya kan. Tapi nanti nggak apa-apa, dalam persidangan nantinya boleh hadir. Sementara itu, terkait dengan tindakan walkout yang dilakukan Novi saat pertemuan mediasi pada saat itu, pengacara donatur mengaku setuju karena Novi sudah mengambil keputusan dengan mengikuti kata hatinya. Selain Novi juga kaget dengan isi poin draft yang memberatkan dirinya, di mana ia harus menanggung Agus hingga 7 turunan. Selain itu, menurut pengacara donatur, salah satu penyebab lainnya yang akhirnya membuat Novi walkout karena ia ingin melibatkan Denny Sumargo sebagai orang yang juga mengetahui perjalanan awal kasus donasi Agus ini. Dan ditegaskan oleh pengacara donatur, memang sudah seharusnya pihak penyelenggara menghadirkan Denny Sumargo. Itu yang cukup kita sesali, makanya dari awal kita dari tim kuasa donatur ini ingin mengetahui bagaimana format, bagaimana poin-poin dalam perdamaian itu. Nah, terbukti ternyata poin-poin itu tidak dibahas lebih dulu, namun seketika serta-merta dalam meja bundar dia sepakati itu, ya akhirnya Teh Novi dengan menggunakan keyakinannya dia, suara hatinya dia lebih pilih walkout. Itu kan masalah format. Nah, format dalam perjanjian dalam pelaksanaan perdamaian itu memang sudah seharusnya di sana ada pihak Densus sebagai penyelenggara, di sana juga harus mewakili donatur, ya kan, sebagai pihak yang memberikan donasi. Nah, itu secara formatnya harusnya lengkap seperti itu, seperti yang hari ini kita ajukan gugatan, harusnya seperti itu kalau menurut kami ya. Selain
Selain menyesalkan pertemuan mediasi yang tidak dihadiri oleh Denny Sumargo, pengacara donatur juga menyayangkan klausul 7 turunan yang terdapat dalam draft perjanjian saat pertemuan mediasi kedua itu. Menurut pengacara donatur, klausul 7 turunan itu tidaklah berimbang karena memberatkan Novi. Selain itu, juga tidak akan menyelesaikan masalah secara tuntas. Karena itu, para donatur pun ingin mengetahui poin-poin apa saja agar jelas dan tidak terjadi miskomunikasi. Semua hal yang terjadi ini membuat adanya gugatan buat Agus. Dengan harapan saat mediasi terbuka di persidangan nanti, semua bisa hadir guna mencari solusi terbaik. Namun, jika tidak diperoleh titik temu, maka biar majelis hakim yang akan menuntaskannya. Kalau menurut saya memang klausula itu yang menjadikan perdamaian itu tidak berimbang, ya kan? Ya mungkin betul usulan itu yang mengetik dari pihaknya Tenovi atau bagaimana lah, saya nggak tahu teknisnya karena saya kan nggak hadir di sana. Yang pasti kalau sedari awal sebelum perdamaian itu dilakukan sudah dibahas tentang klausul-klausula itu, ya mungkin Tenovi juga nggak akan walk out dalam perdamaian itu. Nah ini kan karena ada beberapa pasal yang pada akhirnya kita tahu dari medsos, ya itu memang sangat nggak etis lah, nggak berimbang lah itu jadinya. Tidak menyelesaikan masalah secara tuntas itu. Terkait dengan poin-poin itu yang tidak berimbang, saya pikir itu bukan dari Tenovi. Itu kalau dari Tenovinya sendiri harusnya nggak boleh begitu dia. Jadi harus di cross check ulang ya informasi bahwa poin-poin dalam klausula perdamaian kemarin itu dari dia. Saya nggak yakin itu dari dia. Nah harapan kita di tim kuasa donatur dengan adanya gugatan ini yang nantinya juga terbuka pintu mediasi, semua pihak hadir, semua pihak bisa memberikan pendapatnya, yang mudah-mudahan masalah ini bisa selesai tuntas, harusnya begitu. Nah pun kalau seandainya tidak tuntas, ada majelis hakim yang akan menuntaskan. Jadi nggak akan ada lagi perdamaian jilid 3, jilid 4, jilid 5. Lalu apa yang membuat Bryan Praneda akhirnya mundur dari kuasa hukum Novi saat pertemuan mediasi kedua saat itu? Dan benarkah draft perjanjian pada saat itu sama sekali tidak pernah didiskusikan sebelumnya kepada Novi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Di tengah kasus donasi yang dilaporkan oleh pengacara donatur ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diketahui dari awal kasus donasi Agus ini, pengacara Novi adalah Bryan Praneda. Namun, dengan walkoutnya Novi di pertemuan mediasi kedua saat itu, bagi Bryan, Novi pun terkesan tidak membutuhkan jasanya lagi sebagai pengacaranya. Karena itu, ia pun akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Diakui Bryan, sikap itu adalah sikapnya sendiri tanpa ada pengaruh siapapun. Dan ia pun sudah mengirimkan surat pengunduran dirinya melalui kurir dan juga WhatsApp kepada Novi. Dan sejak saat itu pun, ia tak akan menangani lagi kasus donasi Agus dan Novi. Bryan juga mengungkap,
jika ia sempat berjabat tangan dengan Agus karena ingin mengucapkan perpisahan dan permohonan maaf kepada Agus karena tidak bisa memberikan uang donasi yang ada di Yayasan Novi kepada Agus. Karena dari awal, menurut Brian, tujuan utama donatur memberikan donasi tersebut memang untuk pengobatan Agus, hingga akhirnya terjadi polemik dan juga perbedaan pendapat di banyak pihak. Iya, jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada saat pertemuan setelah Novi meninggalkan acara, itu terkait dengan pemberian jasa hukum saya kepada Novi yang tentunya saya pikir udah tidak diperlukan lagi seperti itu. Kenapa? Karena kan di awal sekali saya menyampaikan bahwa tentunya teman-teman media juga bisa melihat bahwa saya konsisten agar supaya permasalahan hukum terkait dengan dana donasi ini agar supaya dapat diselesaikan. Sehingga tujuan daripada pemberian dana donasi dapat segera tersalurkan untuk pengobatannya Agus. Mengingat pada saat kemarin ternyata Novi meninggalkan acara pertemuan, pada saat itu konflik terjadi pada pemikiran saya yang menyebabkan saya melihat bahwa tujuan saya memberikan bantuan hukum sudah tidak tepat lagi seperti itu. Itu adalah sikap dari saya sendiri selaku advokat. Saya mengambil sikap untuk mengundurkan diri dan tidak menangani kasus ini lagi seperti itu. Per hari ini tadi kita baru menjalin komunikasi setelah saya mengirimkan surat pengunduran diri saya kepada Novi melalui kurir dan juga WhatsApp. Saya tujuannya berjabat tangan karena di sini saya mengucapkan perpisahan kepada mereka dan saya mengucapkan permohonan maaf saya kepada Agus. Saya bilang, Agus minta maaf, saya sudah berjuang agar supaya kamu dapat pengobatan, akan tapi saya tidak bisa laksanakan itu. Apapun itu namanya, karena saya melihat di sini tujuan utama donatur memberikan donasi itu adalah untuk pengobatan Agus. Itu tujuan utamanya. Terdapat polemik, dinamika, akhirnya ada pendapat-pendapat sehingga akhirnya bergeser tujuan donasi tersebut yang membuat saya berpikir adalah variabel pertimbangan saya dalam mengambil sikap bahwa setelah melihat polling mungkin per hari ini donatur yang menyatakan sikapnya itu kurang dari 10%, sehingga tentunya saya meyakini bahwa 90% donatur masih menginginkan donasinya itu untuk Agus. Selain Novi yang walk out, lalu Brian yang mengundurkan diri sebagai pengacara Novi. Yang menjadi sorotan saat pertemuan mediasi kedua saat itu adalah klausul 7 turunan yang ada di dalam poin-poin draft perdamaian antara pihak Agus dan Novi. Di mana banyak yang menyebut kenapa pengacara hukum Novi membuat poin-poin yang memberatkan Novi, hingga ada yang menyebut kalau intern Novi tidaklah kompak. Dan menduga kalau poin-poin itu dibuat Brian tanpa persetujuan Novi dan baru diketahui Novi saat pertemuan mediasi berlangsung. Namun, hal tersebut dibantah oleh Brian dan diakuinya sebagai kuasa hukum dialah yang membuat poin tersebut dan sebelumnya sudah disetujui oleh Novi. Hal ini pun merupakan SOP seorang pengacara. Jika mengeluarkan suatu produk hukum yang harus ditandatangani, sebelumnya harus pengetahuan dan persetujuan dari klien. Pada saat saya percakapan dengan Bang Farhad, dia menyampaikan, Mas tolong buatkan aja Mas draftnya. Biar nanti kita pada saat ketemuan kita nggak usah banyak berdebat dan diskusi. Kita udah sama-sama sepakat. Oh oke siap. Saya buatkan itu. Saya minta staf kantor saya untuk membuatkan, saya revisi, dan lanjut
saya kirimkan ke grup WhatsApp. Saya kasih quote, mungkin kalian bisa lihat dalam, saya sudah sampaikan itu, agar supaya dapat dipelajari ya, draft tersebut. Yang isi dalam grup WhatsApp tersebut adalah ada tim tim kita ya. Ada Novi, ada Gary di situ dan yang lain-lain. Selanjutnya beberapa saat lah ya, ada percakapan di mana terdapat poin-poin yang tidak harus di take down, harus dicopot. Dan itu disepakati oleh Novi juga, disampaikan dalam percakapan di grup WhatsApp tersebut. Setelah revisi terakhir, saya konfirmasi lagi, dan akhirnya sudah oke, sudah aman. Dan selanjutnya saya kirimin lewat WhatsApp ke Bang Farhad. Tentunya itu merupakan ya SOP yang saya lakukan ya sejak saya jadi advokat tahun 2000 sampai dengan saat ini. Tidak ada satupun ya produk hukum yang keluar dari kantor hukum saya yang saya tanda tangani tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari klien. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.